Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Husain dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dan proses. Struktur sistem operasi memiliki berbagai fungsi penting yang memungkinkan sistem operasi untuk mengelola perangkat keras komputer, menjalankan program, dan memberikan antarmuka antara perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan pengguna. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari struktur sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya perangkat keras. Sistem operasi mengelola dan mengontrol sumber daya perangkat keras komputer, seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, perangkat input atau output, dan perangkat jaringan. Ini memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efisien dan adil oleh berbagai aplikasi. Yang kedua yaitu penjadwalan proses. Sistem operasi menentukan proses mana yang dieksekusi oleh CPU pada setiap saat. Ini melibatkan algoritma penjadwalan yang memutuskan urutan eksekusi proses untuk mendukung multitasking dan multitasking. Yang ketiga yaitu manajemen memori. Komponen ini mengatur alokasi dan penggunaan memori fisik dan virtual oleh proses. Ini mencakup alokasi memori saat proses membutuhkannya, pembebasan memori saat tidak lagi diperlukan, serta manajemen mekanisme seperti packing dan swapping. Yang keempat yaitu manajemen perangkat keras. Ini memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras komputer, seperti keyboard, mouse, printer, disk drive, dan perangkat lainnya, melalui perangkat keras. Yang kelima yaitu manajemen file. Komponen ini mengatur penyimpanan dan pengelolaan data dan program di perangkat penyimpanan, serta mengelola akses dan izin file. Yang keenam yaitu antarmuka pengguna. Ini menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Antarmuka pengguna bisa berupa antarmuka baris perintah atau command line, atau antarmuka grafis GUI. Yang ketujuh, keamanan. Sistem operasi bertanggung jawab atas keamanan komputer. Ini mencakup pengaturan izin akses, perlindungan data, dan penanganan keamanan yang melibatkan deteksi dan respon terhadap ancaman keamanan. Yang ke-8 yaitu komunikasi antar proses atau IPC interproses. Sistem operasi menyediakan mekanisme yang memungkinkan proses berkomunikasi satu sama lain yang diperlukan dalam berbagai konteks seperti pertukaran data atau kerja sama antar program. Yang ke-9 yaitu manajemen jaringan. Dalam sistem operasi yang mendukung jaringan, komponen ini termasuk manajemen koneksi jaringan, protokol komunikasi, dan pemantauan lalu lintas jaringan. Yang ke-10 yaitu manajemen energi pada perangkat mobil dan laptop. Fungsi ini mencakup manajemen daya baterai dan pengaturan untuk menghemat energi. Struktur sistem operasi memberikan dasar bagi sistem operasi komputer modern dan memastikan bahwa berbagai sumber daya komputer digunakan dengan efisien. Ini juga memungkinkan sistem operasi untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan aplikasi dan pengguna berjalan dengan baik. 6 fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama yaitu fungsi sistem operasi sebagai koordinator yang memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. Yang kedua yaitu fungsi sistem operasi sebagai pengawal yang memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi data, dan program. Yang ketiga yaitu fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer. Yang keempat yaitu fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis,
akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kelima, yaitu fungsi sistem operasi sebagai akuntan yang menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar, penggunaan memori, operasi I/O, penyimpanan pada disk, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu fungsi sistem operasi sebagai server yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti restrukturisasi direktori file. Struktur sistem operasi secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Suatu sistem operasi, kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antar lapisan hardware dan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan proses atau CPU serta tidak saling mengganggu. Selanjutnya yaitu ada proses dalam sistem operasi. Apa itu proses? Dalam konteks sistem operasi adalah proses merujuk pada unit eksekusi yang independen yang mewakili proses yang sedang berjalan pada komputer. Proses adalah konsep fundamental yang memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking dan memberikan isolasi antara program-program yang berjalan. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjelaskan apa itu proses. Yang pertama, proses adalah unit eksekusi terkecil pada komputer. Setiap proses memiliki lingkungan eksekusi yang terisolasi, termasuk memori, nilai-nilai register, CPU, dan data yang diperlukan untuk menjalankan program. Yang kedua, proses mewakili program yang sedang berjalan pada komputer. Program ini bisa berupa aplikasi, skrip, atau bahkan dari sistem operasi. Yang ketiga, proses diisolasi. Dalam proses-proses lain, ini berarti bahwa memori dan sumber daya lain yang digunakan oleh suatu proses tidak dapat diakses oleh proses lain tanpa izin khusus. Isolasi ini memastikan keamanan dan integritas data. Yang keempat, sistem operasi mengolokasikan memori fisik dan virtual untuk setiap proses. Memori ini digunakan untuk menyimpan kode, proses, data, dan struktur yang diperlukan selama eksekusi. Yang kelima, setiap proses memiliki konteks eksekusi yang mencakup informasi seperti nilai-nilai CPU, instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya, dan data yang terkait. Konteks ini harus tersimpan dan dipulihkan saat proses dihentikan atau berakhir dengan CPU. Yang keenam, sistem operasi mengatur urutan eksekusi proses-proses menggunakan algoritma menjadwal. Ini memastikan bahwa CPU efisien dan adil di antara berbagai proses yang berjalan. Yang ketujuh, komunikasi antar proses. Proses sering perlu berkomunikasi satu sama lain, baik untuk pertukaran data atau kerjasama dalam tugas tertentu. Sistem operasi menyediakan memaksimalkan komunikasi antara program seperti
antara proses komunikasi, semafor, dan antara pesan. Proses adalah konsep yang sangat penting dalam sistem operasi karena memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak program secara bersamaan, mengatur penggunaan proses daya, dan memberikan isolasi antara program-program yang berjalan. Ini adalah dasar dari multitasking dan pengolahan tugas dalam sistem operasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang komponen-komponen dan konsep terkait dalam proses. Yang pertama, stack adalah area memori yang digunakan oleh proses untuk menyimpan data sementara seperti alamat pengambilan, nilai-nilai register CPU, dan informasi tentang fungsi-fungsi yang sedang dipanggil dalam program. Yang kedua, heap. Heap adalah area memori dinamis yang digunakan untuk alokasi memori secara eksekusi proses. Data yang dialokasikan secara dinamis seperti objek, struktur, data yang dibuat selama eksekusi disimpan di heap. Yang ketiga, file descriptor tabel. Proses dapat membuka dan bekerja dengan file descriptor tabel mencatat informasi tentang file yang sedang digunakan oleh proses seperti alamat memori dan status file. Yang keempat, variabel lingkungan. Variabel lingkungan berisi informasi tentang lingkungan di mana proses berjalan. Ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi seperti jalur, sistem, pengaturan regional, atau variabel konfigurasi khusus. Yang kelima, register CPU. Register CPU adalah lokasi penyimpanan internal dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai sementara. Yang keenam, file I/O. Proses sering berinteraksi dengan perangkat input-output seperti membaca dan menulis file. Yang ketujuh, signal. Signal adalah pesan yang digunakan untuk berkomunikasi antara proses untuk memberikan informasi tentang peristiwa tertentu seperti kesalahan error atau permintaan terminasi. Yang ke-8, manajemen sumber daya. Proses memerlukan akses ke sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output. Sistem operasi mengelola sumber daya ini memastikan bahwa proses memiliki akses yang sesuai. Yang ke-9, manajemen keamanan. Proses harus beroperasi dalam kerangka keamanan yang sesuai. Ini mencakup izin akses, perlindungan data, dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi sistem dari akses tidak sah. Yang ke-10, manajemen antrian proses. Proses yang siap dieksekusi disimpan dalam antrian SIP yang diatur oleh algoritma penjadwalan. Proses yang terhenti atau terblok disimpan dalam antrian blok sehingga mereka siap untuk dieksekusi lagi. Semua komponen dan konsep ini bekerja sama dalam struktur proses untuk mengatur, mengelola, dan pengontrolan eksekusi program-program dalam sistem operasi. Pemahaman yang baik tentang ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, administrasi sistem, dan pemecahan masalah dalam konteks sistem operasi. Baiklah, selanjutnya adalah materi dari yang saya bawakan adalah dalam konteks sistem operasi, sebuah proses terdiri dari beberapa komponen yang mendefinisikan dan mengontrol eksekusi suatu program. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam proses. Pertama adalah program code atau kode program. Ini adalah instruksi-instruksi program yang harus dieksekusi. Kode program ini berisi algoritma, fungsi, dan logika program yang membentuk inti dari apa yang program lakukan. Yang kedua adalah data. Data adalah informasi yang diproses oleh program.
Ini mencakup variabel, struktur data, dan nilai yang diperlukan selama eksekusi program. Data ini disimpan dalam memori saat program berjalan. Yang ketiga adalah stack. Stack adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan informasi konstekstual tentang eksekusi program. Ini termasuk alamat pengembalian, nilai-nilai register CPU, dan data sementara yang digunakan oleh fungsi-fungsi dalam program. Yang keempat adalah heap. Heap adalah area memori dinamis yang digunakan untuk alokasi memori selama eksekusi program. Data yang dialokasikan secara dinamis seperti objek atau struktur data yang dibuat selama eksekusi disimpan di heap. Yang kelima adalah file descriptor tabel. File descriptor tabel adalah struktur data yang mengikuti semua file yang terbuka oleh proses. Ini mencatat alamat, memori, dan informasi lain yang berkaitan dengan file yang digunakan oleh proses. Yang keenam adalah variabel lingkungan. Variabel lingkungan adalah variabel yang berisi informasi tentang lingkungan di mana proses berjalan. Ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi seperti jalur, sistem, pengaturan regional, atau variabel konfigurasi khusus. Yang ketujuh adalah register CPU. Register CPU adalah lokasi penyimpanan internal dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai sementara, alamat pengembalian, dan informasi eksekusi program. Ini berperan penting dalam mengontrol aliran instruksi program. Yang kedelapan adalah ID proses. Setiap proses memiliki identifikasi unik yang disebut dengan ID proses ID atau PID. ID digunakan oleh sistem operasi untuk mengidentifikasi dan mengelola secara individual. Yang kesembilan adalah status proses. Status proses mencakup informasi tentang kondisi dan eksekusi suatu proses, termasuk apakah proses sedang berjalan, menunggu, atau telah selesai. Ke-10 adalah sumber daya. Proses dapat memiliki akses ke berbagai sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak seperti input atau output, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan yang dikelola oleh sistem operasi. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mengendalikan eksekusi program, mengelola memori dan data, dan menyediakan lingkungan eksekusi yang terisolasi dan aman bagi setiap proses. Pemahaman yang baik tentang komponen-komponen ini penting untuk memahami bagaimana proses bekerja dalam sistem operasi. Selanjutnya adalah jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi yang dijalankan dalam komputer. Pertama adalah sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya kedua adalah sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibanding sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD
yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, Windows XP Live CD, dan lainnya. Yang ketiga adalah sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Linux OS, Java OS, dan embedded Linux. Keempat adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Lasena, Prodi Sistem Informasi semester 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi proses dalam sistem operasi. Fungsi-fungsi proses dalam sistem operasi melibatkan berbagai tugas penting yang memungkinkan sistem operasi untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan program-program yang berjalan pada komputer. Berikut adalah beberapa fungsi utama proses. Yang pertama, eksekusi program. Proses adalah entitas yang mewakili program yang sedang berjalan. Fungsi utama proses adalah menjalankan program, termasuk menjalankan instruksi-instruksi program dan memproses data sesuai dengan logika program. Yang kedua, isolasi. Proses memiliki isolasi penuh dari proses-proses lain. Ini berarti bahwa memori dan sumber daya lain digunakan oleh suatu proses tidak dapat diakses oleh proses lain tanpa izin. Isolasi ini penting untuk menjaga keamanan dan integritas data. Yang ketiga, alokasi memori. Sistem operasi mengalokasikan memori fisik dan virtual untuk setiap proses. Ini mencakup alokasi dan pembebasan memori saat diperlukan, sehingga setiap proses memiliki ruang memori yang cukup untuk berjalan. Keempat, konteks eksekusi. Proses memiliki konteks eksekusi yang mencakup informasi seperti nilai-nilai register, CPU, instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya, dan data yang terkait dengan proses tersebut. Konteks ini perlu disampaikan dan dipulihkan ketika proses dihentikan atau beralih dengan CPU. Yang kelima, penjadwalan. Sistem operasi menentukan kapan dan seberapa lama setiap proses dieksekusi menggunakan algoritma penjadwalan. Ini memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien dan adil di antara berbagai proses yang berjalan. Yang keenam, komunikasi antar proses. Proses seringkali perlu berkomunikasi satu sama lain, baik untuk pertukaran data atau kerjasama dalam tugas tertentu. Ini memungkinkan mekanisme komunikasi antar proses, seperti antar proses komunikasi atau IPC, semafor, dan antrian pesan. Yang ketujuh, manajemen sumber daya. Proses memerlukan akses ke sumber daya perangkat keras seperti CPU, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Sistem operasi mengelola sumber daya ini dan memastikan bahwa proses memiliki akses yang sesuai. Yang kedelapan, manajemen keamanan. Proses harus beroperasi dalam kerangka keamanan yang sesuai. Ini mencakup pengaturan izin akses, perlindungan data, dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Yang kesembilan, manajemen antrian proses. Proses yang siap dieksekusi disimpan dalam antrian siap yang diatur oleh algoritma penjadwalan. Selain itu, proses yang terhenti atau terblokir disimpan dalam antrian blokir hingga mereka siap untuk dieksekusi lagi. Fungsi-fungsi proses ini adalah inti dari pengelolaan program dan aplikasi dalam sistem operasi. Mereka memungkinkan operasi untuk menjalankan berbagai tugas dengan aman, efisien, dan terorganisasi. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alistiqomah Domili, Program Studi Sistem Informasi semester 3, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Pengertian struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah organisasi dan susunan komponen-komponen dasar yang membentuk sistem operasi komputer.
Struktur ini mencakup hierarki dan hubungan antara berbagai elemen yang memungkinkan sistem operasi untuk mengelola sumber daya perangkat keras, menjalankan program, dan menyediakan antarmuka antar perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan pengguna. Sistem operasi mencakup beberapa komponen utama yang umumnya mencakup 1. Kernel. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya perangkat keras dan eksekusi proses dan manajemen memori, manajemen perangkat keras, dan komunikasi antar proses. 2. Manajemen proses. Manajemen proses mencakup penjadwalan proses, manajemen konteks, komunikasi antar proses, dan manajemen antrian proses yang siap dieksekusi. 3. Manajemen memori. Ini melibatkan alokasi dan penggunaan memori fisik dan virtual oleh proses. Manajemen swapping atau paging yang pengelolaan alokasi memori. 4. Manajemen perangkat keras. Komponen ini memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras melalui driver perangkat keras sehingga perangkat keras dapat digunakan oleh perangkat lunak aplikasi. 5. Manajemen file. Manajemen file mengatur penyimpanan dan pengelolaan data dan program di perangkat penyimpanan, termasuk operasi seperti membuka, menulis, membaca, menghapus, dan mengganti nama file. 6. Antarmuka pengguna. Ini adalah cara pengguna berinteraksi dengan sistem operasi yang bisa berupa antarmuka baris perintah, command line, atau antarmuka grafis GUI. 7. Keamanan. Sistem keamanan melibatkan pengaturan izin akses, perlindungan data, dan kebijakan keamanan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah dan serangan keamanan. Struktur sistem operasi adalah kerangka yang memungkinkan sistem operasi untuk berfungsi secara efisien, mengelola perangkat keras komputer, dan menyediakan antarmuka yang memungkinkan aplikasi dan pengguna berinteraksi dengan sistem. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menjaga integritas dan kinerja sistem operasi sehingga sistem operasi dapat menjalankan berbagai tugas yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan layanan yang baik.